Apakah ini yang dinamakan maling teriak maling? Ternyata nih teman-teman, akhirnya terbongkar terkuat juga. Ijazah Rismon ini diduga keliru. Waduh, 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 waduh. Ternyata ada yang bernama Joshua Sinambela yang membeberkan segala sesuatu. Banyak kejanggalan-kejanggalan dari ijazahnya Rismon yang mengaku kuliah di Universitas Yamaguchi, Jepang. Kemudian lagi nih teman-teman, mengenai penelitian ahli forensik, itu ada SOP-nya yang harus dipenuhi. Kemudian juga izinnya. Nah, ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton bersama. Anda semua tentu tahu sosok Joshua Sinambela yang terkenal karena berani membongkar bahwa ijazah Rismon Sianipar di Universitas Yamaguchi Jepang itu patut dicurigai sebagai ijazah abal-abal. Nah, ini justru ini yang lebih menarik. Ijazah Rismon ini. Ijazah Rismon, jangan-jangan loh. Jangan-jangan yang teriak palsu ternyata yang dipunyai palsu. Jangan-jangan loh. Apa yang kemudian muncul adalah tanggapan balik dari Rismon bahwa apa yang dituduhkan oleh Joshua Sinambela itu tidak benar dan sempat berkembang pandangan bahwa Joshua Sinambela itu adalah orang yang hanya ingin mencari popularitas dan panggung belaka karena tuduhannya terhadap Rismon itu tidak mendasar. Tetapi teman-teman, kali ini apa yang dibangun narasi oleh seorang Joshua Sinambela untuk memberikan klarifikasi bahwa terkait tuduhan Rismon kepada Jokowi sebagai berijazah palsu itu dibuktikan oleh Joshua sebagai hal yang tidak benar. Karena itu ia membongkar apa yang ia sampaikan kepada Rismon sekaligus mengingatkan Rismon bahwa tuduhan-tuduhan yang dibangun dan diarahkan kepada Jokowi itu sesungguhnya tidak benar. Semoga saja ya. Semoga saja sehabis ini Rismon ini kapok dan malu. Karena Joshua Sinambela dengan terang-terangan membongkar segalanya. Nggak kebayang dah. Nggak kebayang kalau mereka ini satu panggung, satu talk show atau di podcast, kemudian adu argumen. Saya nggak habis pikir dah. Gimana pucatnya, gimana paniknya ini Rismon. Juga sempat ditanya ilmiah itu gimana sih? Nah, ini asik juga nih. Ilmiah itu harus ada standarnya. Kalau tidak ada standar, nggak ilmiah. Gitu. Sama kayak gini lah, kalau di agama tuh standarnya apa sih? Oh ya, ada mazhabnya, gitu mazhab apa? Atau di agama Islam tuh ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Harus ada standarnya, ada pijakannya, ada payung hukumnya. Oke. Kemudian yang lebih menarik lagi nih teman-teman, ternyata Rismon ini tidak muncul, tidak berani muncul di ruang diskusi Zoom. Tidak muncul diundang diskusi Rismon Sianipar dikuliti para ahli digital forensik yang meragukan keilmuannya. Kenapa ya? Kenapa Rismon ini absen? Apakah takut bobroknya itu makin terbongkar? Di dunia internasional supaya memiliki perspektif yang sama tentang digital forensik, makanya diatur di dalam satu standar internasional namanya ISO 27037. Guidelines of Identification, Collection, Acquisition, and Preservation of Digital Evidence. Jadi diatur di sana ilmiah itu. Jadi kalau misalnya Rismon ngomong ilmiah, tanya standarnya apa? Nggak boleh subjektif. Kalau misalnya, oh ini menurut saya, ya belum tentu. Ya. Kalau menurut Rismon ilmiah, belum tentu menurut Bang Jo itu ilmiah. Makanya harus ada standar yang sama dipakai di seluruh dunia. Gitu. Standar itulah namanya ISO 27037. Paham nggak dia? Tanya, itu ilmiah itu gimana? Ini pun jadi ragu, Rismon memiliki standar atau paham mengenai standar ini atau tidak. Sepertinya kalau kita lihat dari berbagai
tayangan di berbagai talk show yang ia hadiri, berbagai podcast, rata-rata saya kira yang ia ungkap itu berdasarkan pendapat atau opini dah. Tapi seperti yang dikatakan oleh Joshua Sinambela tadi, kalau di digital forensik itu tidak boleh berpendapat atau beropini. Nah, itu dia. Kalau misalnya kita ngomong ISO 27037 telak sekali, Mbak Adina dan teman-teman. ISO 27037 ngomong, menyatakan eksplisit, jelas sekali di sana, bukan implisit. Pemeriksaan harus berasal dari original source. Saya ulangi ya, pemeriksaan harus berasal dari original source, sumber yang sesungguhnya. Tidak boleh yang bukan dari original source. Contohnya gini, misalnya di internet ada capture WhatsApp Bang Joshua sama Pak Roni. Kemudian saya disuruh periksa, saya tolak. Itu capture, nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya diminta periksa capture WA yang ada di internet antara Bang Joshua sama Pak Roni, saya tolak. Saya harus minta original source-nya. Nah, seperti sama nih. Sama kejadiannya. Berarti melanggar SOP ini, Rismon. Yang mereka teliti selama ini kan yang beredar di media sosial ya. Ijazah Pak Jokowi katanya ini ijazah Pak Jokowi, kemudian mereka download, kemudian mereka teliti. Nah, itu melanggar dari SOP atau prosedur.